Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal muqtatam lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita masih bisa berkomunikasi, bisa belajar, bisa berselancar melihat ayat-ayat Allah. Dan untuk saat ini kita akan sedikit membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Allah memerintahkan kepada manusia agar memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ma'ruf itu sendiri maksudnya adalah yang dikenal dari arafa ya'rifu. Ini berkaitan dengan ketentuan hukum Allah, sedangkan mungkar artinya sesuatu yang tidak dikenal atau sesuatu yang dibenci. Nah, manusia diperintahkan agar menyuruh kepada ketentuan hukum Allah dalam Al-Quran, dan itulah yang dimaksud dengan menyuruh ma'ruf dan mencegah segala apa saja yang dibenci, baik dibenci oleh Allah, yang tidak dikenal maupun yang sebenarnya juga dibenci oleh ketentuan hukum tadi. Jadi jika orang mau memperkenalkan semua ketentuan hukum Allah, maka dia telah berbuat ma'ruf. Dan kalau ketentuan Al-Quran sudah diketahui secara benar, bisa dipastikan orang akan meninggalkan suatu kemungkaran. Nah, kalau belum bisa meninggalkan kemungkaran, tentu masih ada yang perlu diteliti ulang. Maka disitulah akan didapatkan yang namanya error dalam pemahaman terhadap petunjuk Allah. Kita melihat ayat ya. Sekarang kita lihat surat ketiga Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah dari kamu ada umat yang menyeru kepada ma'ruf atau kebaikan dan menyuruh pada maksud saya yad'una ilal khair, menyuruh kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh pada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang mereka itu beruntung. Selanjutnya korelasi ini masih surat Ali Imran, namun ayatnya ke 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kamu menyuruh ya pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kalau berimanlah ahli kitab itu, akan ada kebaikan bagi mereka. Dari mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah fasik.
Kemudian korelasi ke surah 29 surah Al-Ankabut ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illal ladzina dzalamu minhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidum wa nahnu lahu muslimun. Kemudian kurang lebih artinya, dan janganlah kalahkan diskusi dengan ahli kitab kecuali dengan yang lebih baik, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Dan katakanlah kami beriman kepada apa yang diturunkan atas kami dan apa yang diturunkan kepadamu, dan Tuhan kami adalah Tuhanmu yang satu, dan kami Islam untuk Allah, untuknya. Oleh karena itu kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, oleh Allah juga dipesan dalam surat 16 surah An-Nahl ayat 125. Dalam kita mengajak itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah, serulah kepada garis hukum Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan kalahkanlah atau diskusilah pada mereka itu dengan yang lebih baik. Inna robbaka, sungguhnya Tuhan engkau, huwa a'lamu bimandola, dia lebih mengetahui siapa yang tersesat an sabilihi, dari garis hukumnya, dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Sahabat ayah bunda yang saya hormati, kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, dari beberapa ayat yang saya baca itu dapat dipahami bahwa di antara manusia hendaklah menyeru kepada kebaikan, menyuruh pada yang ma'ruf, yaitu kepada ketentuan hukum Allah, serta mencegah yang mungkar, yaitu sesuatu yang dibenci Allah. Semua apa saja yang dilarang Allah tentulah dibenci Allah. Kalau orang Islam melakukan hal-hal yang seperti itu, bisa diharapkan bahwa akan terjadi hubungan yang harmonis antara sesama mukmin, dan permusuhan insya Allah akan terhindar. Di sini dibedakan antara kebaikan dengan berbuat ma'ruf. Maka kebaikan tentu saja segala sesuatu yang diperintahkan Allah yang harus dilakukan atas dasar iman atau yang dikenal amal soleh.